sambutan dan pembukaan kegiatan hari ini oleh staf kurikulum Ibu Nika Royati SPDJ. Persilakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Jadi saya akan menyampaikan aksi nyata budaya positif, diseminasi aksi nyata budaya positif di lingkungan SMKN Satu Wilayah Kabupaten. Saya sendiri Kurniawati, salah satu calon guru penggerak di angkatan 10 Kabupaten. Baik, dimulai saja. Budaya positif. Budaya positif ini yang pertama berdasarkan manajemen dari spirit apresiasi bangsa di modul sebelumnya. Kebiasaan-kebiasaan baik yang bernilai positif bisa disebut dengan budaya positif. Kemudian budaya positif yang dikembangkan di sekolah itu harus disepakati bersama, ya, untuk dijalankan dalam waktu yang lama untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang kuat. Nah, ini untuk menjalankannya sebelum kita menggerakkan orang lain, alangkah lebih baiknya budaya positif ini dilakukan mulai dari diri kita sendiri. Kita menggerakkan diri kita sendiri, kita bergerak, kemudian menggerakkan orang lain. Nah, kemudian pendidik dan pemimpin pembelajaran menciptakan lingkungan yang berbudaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Jason, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol sebagai awal perubahan dalam paradigma belajar yang selama ini kita yakini. Kemudian yang pertama itu ada ilusi mengontrol murid. Ya. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin ini dari keempat ilusi ini sudah sering kita lakukan sebelumnya ya. Kita merasa orang dewasa, kemudian ke anak-anak kita atau anak kita sendiri, bahkan kita memaksa sesuai dengan kehendak kita. Namun pada kenyataannya, ilusi-ilusi ini harus dihilangkan. Ya. Perubahan paradigma belajar. Ilusi mengontrol murid pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu.
murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol ya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesannya. Apalagi di pembelajaran yang sekarang ya, kita sudah tidak boleh lagi membentak murid, kita sudah tidak boleh lagi berkata kasar. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan semua hubungan permusuhan akan terbentuk. Seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita sendiri ya, terutama. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah neraka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas Anda. Nah, di sini ada tabel perubahan paradigma belajar, perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang sering kita lakukan adalah stimulus respon. Ya. Di sini kita menganggap bahwa kebutuhan kita semua itu sama. Padahal sesungguhnya kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Namun pada nyatanya setiap orang memiliki pandangan atau gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kita berusaha ya, harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita juga bisa menghargai pendapat orang lain. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Padahal di teori kontrol seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang terbaru. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, melainkan kontrol diri sendiri. Kemudian, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi menurut teori kontrol, model berpikir menang, menang, dan menang. Kegiatan pemantik disiplin positif. Oke, di sini ada ilustrasi. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Misalkan tadi ya, kita menghafalkan tangan. Mohon dibuka Pak. Kita coba menghafalkan tangan. Nah, kemudian di samping kiri atau kanan kita mencoba membuka kepalan tangan kita. Kira-kira hal apa yang harus dilakukan agar kepalan tangan teman yang ada di sebelah kita itu terbuka? Atau kita mempertahankan kepalan tangan kita agar tidak bisa terbuka? Dengan cara apa? Memaksa. Merayu, membujuk. Ayo, dikasih iming-iming ya. Kasih bujukan. Oke, baik. Sebenarnya siapa yang mengontrol tangan kita untuk terbuka? Diri sendiri ya. Walaupun dipaksa oleh orang lain, tetapi kontrol diri kita sendirinya tidak mau membuka, itu tidak akan terbuka. Tetapi kalau kontrol diri kita yang mau untuk membuka, jadi tetap akan
jikalau kita tidak cepat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian pula harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, untuk pengertian disiplin sendiri, menurut Dian Gosen dalam bukunya, menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, kemudian juga berasal dari kata-kata yang dengan disiplin atau murid atau pengikut. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dapat dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan yang kita inginkan. Tujuan disiplin positif di sini, bagi kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsi. Anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang sekarang. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Di mana di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat sifat-sifat ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan jiwa, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Nah, ini salah satu contoh nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, kebiasaan yang ada di SMKN 1 Lelea setiap hari Jumat itu mengadakan sholat duha berjamaah bersama. Jadi seluruh murid dan dewan guru di sini mengikuti sholat duha bersama. Kemudian yang kedua, ini ada siswa sedang melakukan tugas kelompok. Di situ mereka melakukan nilai-nilai kebajikan, saling menghargai pendapat dan bergotong royong untuk menyelesaikan tugasnya. Lanjut, yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen, menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Dan ini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ada contoh kasus yang pertama, lari mengelilingi lapangan
kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk ke dalam konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi ya, karena dengan konsekuensi tadi anak menghapus coretan yang dia buat. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, betul ya, tadi kasus yang pertama itu hukuman, kemudian yang kedua itu adalah sanksi atau konsekuensi. Sini ada teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, untuk yang hukuman itu contohnya seperti awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas ya, ada sebuah ancaman. Sedangkan ketika kita melakukan konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Jadi berbeda dengan hukuman. Kemudian berbeda lagi dengan restitusi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita mengidentifikasi dan sebagainya ya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Jadi mungkin ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang mungkin juga kita butuhkan, kita semua butuhkan. Nah, ini salah satu contoh penerapan kebutuhan dasar. Ada anak-anak dari SMK Negeri 1 Bayan mengikuti beberapa ekstrakurikuler. Pastinya mereka mengikuti ekstrakurikuler itu sesuai dengan kesenangannya. Misalkan seperti pramuka, tari, dan lain sebagainya. Karena mereka merasa senang, maka mereka ingin melakukan hal itu. Kemudian yang sebelah lagi itu ada makan bersama. Nah, itu juga salah satu kebutuhan ya. Di sini juga mungkin anak-anak akan merasa senang dan merasa diterima. Itu juga termasuk dari kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Menurut Diana Dosen, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan murid, dan bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Jackson, dosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut yaitu terdiri dari teori posisi kontrol penghukum, kemudian posisi kontrol pembuat merasa bersalah, posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Di sini tingkatan yang paling tinggi itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Oke, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri tanpa melibatkan murid. Dan di sini langsung mengejar bahwa anak-anak itu salah. Membuat rasa bersalah. Pada posisi kontrol ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau menjadi rendah diri. Biasanya kata-kata yang sering keluar itu seperti sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi merasa
Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi kontrol teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak lagi mau untuk berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu saja, tidak untuk semuanya, dan tidak untuk guru lainnya ya. Mungkin akan ketergantungan pada murid. Murid akan ketergantungan terhadap guru tersebut. Yang keempat, posisi kontrol memantau. Di sini posisi kontrol ini memantau berarti mengawasi dari jarak jauh. Pada saat kita mengawasi, kita memiliki bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya. Jadi tidak mengejudge ke anak, melainkan bertanya terlebih dahulu. Seseorang memantau sangat mengendalikan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku dari seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan, daftar cek, kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir ini adalah posisi yang paling tinggi, yaitu posisi kontrol manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi di posisi manajer ini melakukan tindakan dengan melibatkan murid, mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tidak mengejas, guru itu tidak mengejas murid, melainkan kita mempersilahkan murid itu untuk mempertanggungjawabkan atas perilakunya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang telah saya hari ini kembali lagi ke dalam kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, di sini kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi ingin mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat lagi. Yang keenam, keyakinan kelas. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan karakteristik peserta didik adalah dengan menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan adalah keyakinan kelas atau kesepakatan di dalam kelas. Ya, untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas bisa bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi di sini tidak menggunakan kata-kata yang negatif, contohnya seperti dilarang, jangan, dan sebagainya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, dan semua warga kelas dapat melakukannya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan usaha. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada di
terakhir yang ketujuh, segitiga restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam mencari solusi untuk suatu permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, di sini dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan terus memiliki karakter yang lebih kuat dan dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Oke, di sini ada 3 sisi dari segitiga restitusi. Untuk menjalankan segitiga restitusi, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dimana menstabilkan identitas ini kita bukan mengajar salah, tetapi di sini kita meyakini bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita meyakini juga bahwa anak tersebut bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah dengan menanyakan keyakinan. Di sini kita arahkan untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan di sini kita membimbing murid untuk mengingat dan mau menjadi seperti apa. Langkah yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, kita membimbing untuk anak memperbaiki kesalahan tersebut, seperti kamu tadi punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Nah, kemudian pasti ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian. Lebih luasnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nia atas pemaparannya. Yang selanjutnya adalah tanggapan dan kembali peserta diseminasi budaya positif. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan. Kasus di kelas ya. Biasanya seperti kelas ini Saya sebagai guru ini mendapatkan referensi ya dicatat, habis itu ada yang mau tidak, misalnya dalam konteks mau tidak mengerjakan tugas misalnya. Nah, bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan sikap positifnya? Terima kasih. Baik, tadi pertanyaannya itu kadang betul ya, kita sebagai guru ketika di dalam kelas itu ketika melihat kesalahan anak, contohnya tadi tidak mengerjakan tugas, kita juga sendiri kadang itu terpancing emosi ya. Di situ langkah apa yang harus dilakukan sebelum kita mengejar anak itu salah? Tentunya kita harus menenangkan diri dulu. Kita jangan hanya fokus melihat perilaku anak tersebut tadi tidak mengerjakan tugas. Nah, di situ kita harus juga melihat kebutuhan dasar apa yang ingin anak tersebut butuhkan. Bisa jadi tidak mengerjakan tugasnya itu ada kendala yang lain atau misalkan ada permasalahan yang lain. Dan di situ kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi yang tadi. Nah, kemudian untuk
dari seperti itu. Tapi bagaimana dengan kita ketika berkomunikasi? Atau sebuah hadiah itu dianggap penting ketika kita melakukan sesuatu di kelas. Tapi sebenarnya reward atau hadiah ini kan tidak termasuk ke dalam alat mengontrol. Jadi hadiah ini sebetulnya tidak efektif untuk disiplin positif dalam waktu jangka panjang. Mungkin untuk jangka pendek itu